Katanya kita telah diberikan nikmat kesehatan, semangat untuk kita tetap istiqomah mengelola jurnal di Universitas Muhammadiyah Magelang. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami akan sedikit sharing saja tentang tip and trik mencari editor jurnal luar negeri. Namun sebetulnya kekuatan yang dimiliki oleh pribadi kami itu hanya semangat sih, sebetulnya semangat untuk belajar. Nah, untuk itu saya akan memulai yang pertama, slide pertama itu tentang eksperimen. Nah, berbicara tentang eksperimen ini adalah cara sebelum saya menemukan cara setelah saya melakukan diskusi. Nah, eksperimen ini ketika waktu itu mengisi borang jurnal, itu kan setiap jurnal yang ada di Unima itu kan ditarget oleh Pak Adi dan Pak Muji di sini untuk mengisi borang. Nah, borang itu kan sudah dievaluasi. Terus proses evaluasinya, salah satu butir borang itu menyampaikan editor, reviewer itu dari 5 benua. Nah, saya mulai melakukan eksperimen atau sebatas kemampuan saya, yaitu apa sih yang bisa saya lakukan untuk menambah editor dan reviewer. Saya mencoba mengikhtiari membuka beberapa jurnal yang terkait tentang studi Islam. Nah, mulailah saya melihat di Sinta ya. Di Sinta itu kan dilihat mana sih jurnal-jurnal studi Islam, terus saya lihat editornya, saya lihat reviewernya. Nah, kurang lebih seperti itu, saya inventarisir. Dari situ saya mulai ngecek Google Scholar-nya. Setelah saya cek Google Scholar, bagaimana saya cara menghubunginya? Saya harus ngecek kembali ke paper-paper. Mencoba mencari paper, nah ternyata paper luar negeri itu atau paper jurnal luar itu tidak seperti jurnal di kita ya. Yang ketika kita search muncul alamat email semua begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, eksperimen ini kami lakukan beberapa bulan itu. Sampai tiba waktunya discussion atau diskusi di sini. Nah, proses ilmu pengetahuan itu didapat dari diskusi. Nah, terima kasih, special thanks to. Nah, ini untuk yang pertama Ketua LPPM ya Pak Muji yang sudah open mind membuka pikiran saya. Terus ada Pak Adi, ada Pak Yul sebagai kadif jurnal yang sebelumnya, publikasi yang sebelumnya, ada Pak Krisna, Pak Hari yang sudah direpoti malam-malam untuk membalas. Nah, karena ini ada kaitannya berkait tentang diskusi ini memunculkan sebuah jalan keluar untuk mencari atau menggait editor dan reviewer secara cepat. Nah, itu pun juga tergantung bagaimana nanti kita mencoba mencari atau menebar jala. Oke. Setelah diskusi, nah muncullah tip and trik ini. Jadi tip and trik ini dikenalkan sebuah platform atau istilahnya yang sering kita gunakan adalah ResearchGate. Nah, namun demikian proses pencarian reviewer atau editor ini semua cara sih sebetulnya bisa ditempuh ya. Jadi dari tadi yang saya ceritakan di awal itu, saya mencoba menempuh dengan cara saya secara konvensional itu ternyata ya bisa, tapi prosesnya lama. Nah, ini ternyata ada cara yang waktu itu di-share setelah diskusi itu menggunakan ResearchGate gitu. Nah, yang pertama kali teman-teman nanti login dulu ke akun ResearchGate. Nah, saya kira ini teman-teman editor semuanya sudah punya akun ResearchGate ya. Kalau belum ya nanti bisa membuat atau join for free itu. Nah, setelah login ke akun ResearchGate, nah ini langsung yang selanjutnya, karena di sini teman-teman itu kan ada profil. Waktu itu pertama kali mulai ekspansi ke ResearchGate,
skornya itu masih 1, sekian. Nah, ini ada pengaruhnya ini di profil itu kan ada semacam tanda sinyal itu terus ada skor itu kan. Nah, waktu itu kan masih kecil sekali. Nah, ternyata setelah saya coba tinjau di research, nah itu ternyata belum semua penelitian itu masuk atau hasil-hasil publikasi itu masuk di data research gate sehingga skornya masih kecil. Nah, sempat terjadi diskusi. Nah, ini menunggu setelah kita ngupdate itu ada waktu jeda ya, teman-teman. Jadi waktu jeda untuk sekitar 1 kali 24 jam, skornya ini nanti akan naik menyesuaikan tentang publikasi dan citasi dan sebagainya dari ResearchGate itu nanti menyesuaikan. Nah, setelah update profil ResearchGate, barulah kita melakukan ekspansi. Sebetulnya update ini fungsinya untuk apa, teman-teman? Untuk meyakinkan saja kepada kepada autor atau penulis luar atau researcher dari luar itu untuk mengetahui sejauh apa data kita itu. Nah, setelah kita update semuanya dari mulai nama, nah namanya barangkali ada nama yang dibalik, disingkat dan sebagainya, terus ada penelitiannya, terus ada bidang ilmunya, ya skillnya dan sebagainya, sehingga nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk researcher dari luar itu melihat profil kita. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mengupdate itu, nah sebelum kita melakukan follow dan message, nah itu kita harus menyiapkan template-nya, Q&A-nya. Nah, waktu itu saya diskusi di LPPM, mendapat pencerahan, ya beberapa kali saya diskusi LPPM, ngerepoti untuk bagaimana jawab, menyiapkan pertanyaannya atau menyiapkan salam pembukanya, sampai kalau ada pertanyaan jawaban seperti ini harus menjawab seperti apa. Itu template-nya disiapkan dulu. Karena nanti akan ada metode tepat jala itu menjadi penting untuk kita gerak cepat. Nah, untuk template Q&A-nya mulai dari kita memohon researcher untuk menjadi editorial, terus kita siapkan jawabannya. Nah, ketika itu. Nah, yang terpenting di sini Q&A-nya ini pertama sistematika penulisannya, karena kalau di luar itu sangat rigid ya, tidak boleh ada yang typo dan sebagainya, yang meyakinkan saja supaya menunjukkan kita itu profesional. Nah, Q&A yang kedua itu ada letter of invitation atau surat undangan. Terus ada letter of appreciation. Jadi surat apresiasi. Nah, ini pun juga disiapkan karena sewaktu-waktu ketika misalnya ini nanti kita mulai mengirimkan pesan ke researcher, itu biasanya akan ada yang langsung menerima tanpa meminta surat undangan, atau ada yang baik saya minta surat undangan resmi dari departemen atau university yang asal teman-teman atau asal kita ngirim ini. Nah, terus nanti kalau sudah bersedia kita kirimkan surat penghargaan atau apresiasi kepada editor yang sudah mau bergabung dengan kita. Nah, saya rasa untuk LPPM ini sudah menyiapkan sepenuhnya terkait hal ini, namun demikian penting rasanya untuk kita menyiapkan template Q&A. Kenapa harus disiapkan template-nya, teman-teman? Berdasarkan pengalaman, nah ini proses saya melakukan kirim pesan, begitu dibalas, ketika saya cepat membalasnya, pas respon, itu dari pihak luar atau researcher luar itu akan sangat senang sekali. Nah, yang menarik di sini, Q&A di sini, yang setelah nanti kita menyampaikan untuk kita bergabung, nah lalu ada semacam jawaban ketika mereka menghendaki, kalau misalnya mereka menghendaki, oh ya saya bersedia untuk dijadikan, dicantumkan di editorial board atau dilibatkan dalam editorial board, maka kita harus langsung gerak cepat. Yang pertama, memberikan balasan
thank you Profesor, siapa nanti. Nah, saya merasa senang, terus di akhir ini ada kata manis, yaitu mengajak untuk researcher dari luar itu apabila ada artikel-artikel dari mahasiswanya atau apa, untuk bisa di submit di jurnal kita. Karena secara tidak langsung kita juga butuh penulis dari luar. Nah, artinya sekali menempuh dayung 30 terlampaui. Nah, ini menarik. Nah, saya mendapatkan kata-kata ini dari Pak Muji waktu itu, keren juga ini. Ini bisa langsung kita menggait seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya, ketika ada balasan dari researcher melalui Q&A-nya atau melalui message-nya di ResearchGate, kita harus segera merubah di editorial board lalu mengirimkan link-nya dengan bahasa yang baik di sana, bahasanya sudah dikirim. Nah, artinya ada perhatian kita untuk apa ya, setiap hari mantengi. Nah, waktu itu memang ketika saya mendapatkan balasan sekali dari pertama itu dari Malaysia, itu saya ya agak pertama kaget, yang kedua bingung lek balesi soalnya belum terbiasa dengan bahasa Inggris. Nah, akhirnya ribut itu terus apa namanya itu difasilitasi oleh LPPM dan dukungan dari LPPM luar biasa. 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk, dan sampai di akhir itu kita akan mendapatkan 8 begitu. Terus lanjut untuk Q&A sudah. Nah, jangan lupa ketika sudah template-nya siap, nah kita mulai ekspansi nih di ResearchGate. Jadi di ResearchGate itu tampilan awalnya nanti akan menampilkan apa ya, menu search ini. Silahkan dimasukkan saja bidang ilmu dari jurnal yang Bapak Ibu kelola. Nah, kalau di sini nanti akan muncul peneliti-peneliti itu akan muncul siapa saja namanya. Nah, itu bisa diklik, terus kita lihat kesesuaian bidang ilmunya. Atau kalau kita kesulitan mencari di sini sesuai bidang ilmunya, contoh ini Islamic Education, itu yang muncul di researcher itu namanya Islami gitu kan. Memang itu namanya, setelah saya klik ternyata itu bidang ilmunya bukan Islamic Education. Nah, maka bisa menggunakan alternatif, menggunakan Google Scholar. Nah, Google Scholar ini kita gunakan untuk melihat siapa top ranking di sana yang banyak disitasi, kita tinjau di situ, namanya sudah tepat, baru kita masukkan di ResearchGate, itu bisa. Contoh ini yang saya tampilkan, Ibrahim Musa ini kutipannya 3.267 ya semuanya. Terus di sejak 2016, nah ini alhamdulillah kemarin membalas pesan saya melalui ResearchGate dan dia sangat berterima. Nah, saya pun juga kaget. Ternyata sungguh luar biasa ini berselancar di ResearchGate ini. Nah, lalu setelah kita mengecek kesesuaian bidang ilmunya, jadi di kesesuaian bidang ilmunya ini nanti apabila kita sudah ketemu nih sama satu researcher yang mau masuk ke editorial board kita atau reviewer kita, nah itu di sini ada menu klik ya. Jadi di sebelah kirinya itu ada menu klik follow yang dia ikuti. Nah, yang dia ikuti itu kita tinjau saja satu persatu, kita lihat kalau sesuai bidang ilmunya sama skornya itu tinggi, maka kita ambil untuk dijadikan atau dilibatkan di dalam editor atau reviewer kita. Nah, langkah selanjutnya, nah itu mulai kita ketika ketemu misalnya ini Justin ini. Nah, Justin itu yang pertama kali kita follow. Nah, setelah follow, nanti tombol follow ini ketika kita sudah follow nanti akan berubah menjadi message. Nah, ketika message, klik message, nanti langsung kita memasukkan template dari penelitian-penelitian yang sudah kita template Q&A tadi untuk kita sampaikan ke yang mau kita tuju. Nah ini metode tebar jala. Nah, ini dalam satu hari itu setiap pagi. Nah, ini ada tips juga ini teman-teman. Pastikan tebar jala itu tidak waktu libur, Sunday gitu ya.
Jadi tidak waktu libur di hari Ahad itu tidak, karena biasanya orang luar negeri itu kalau hari Ahad itu ya lost gitu loh. Jadi dia nggak ya dia memang khusus libur gitu. Kalau oke itu ya tip and triknya Senin pagi. Nah, Senin pagi itu mulai tebar jala, 1 hari itu ya minimal 10 atau 30. Nah, nanti menyesuaikan dengan ke respon juga ya. Nah, waktu itu kami mencoba tebar jala di sini mulai dari ya coba-coba dulu kan 5, 10, ternyata apa namanya itu ada respon yang luar biasa dari researcher dari luar. Nah, terus setelah itu kita akan mendapatkan balasan. Nah, balasan-balasan ini kita harus responsif. Jadi merespons secepat kilat lah. Gitu. Jangan sampai researcher dari luar itu kecewa lah, istilahnya seperti itu. Jadi setelah itu muncul ini, ada Waalaikumsalam, thank you, I am happy, dan sebagainya itu kita balas. Nah, waktu itu ada kan yang balasnya itu langsung cepat, ada yang beberapa hari. Nah, ini pernah pengalaman itu malam-malam balas gitu kan. Malam-malam balas, kebetulan saya masih di ruang jurnal. Nah, saya juga proses penyusunan kata-katanya itu kan juga masih belajar di bahasa Inggris yang baik tentang bagaimana berinteraksi dengan researcher. Nah, itu dibantu oleh Pak Hari, Pak Krisna malam itu ya sempat keguyon dan sebagainya itu, tapi saya hanya mempunyai satu kepentingan, yaitu bagaimana memberikan respon cepat atau responsif kepada researcher yang sudah kita tuju. Artinya kita sembodo gitu supaya tidak terkesan menyepelekan. Lebih-lebih kita sudah mencantumkan nama jurnal kita dan kita sudah mengenalkan kepada halayak tentang jurnal kita. Nah, mau tidak mau mereka juga akan mengunjungi jurnal kita. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah masuk di editorial and board, terus masih ada beberapa lagi yang berproses, masih dihubungi berkaitan tentang reviewer dari luar. Terus ini yang dari Syekh Amir Hussein Ashari ini sudah merespon kembali untuk dia akan mengirimkan makalah atau paper dari mahasiswa-mahasiswanya ke Tarbiyatuna. Nah, namun demikian kami juga masih menunggu, setiap hari kami juga terus ngecek. Ketika nanti masuk harus segera kita respon ketika dari luar seperti itu, karena kita masih mempromosikan jurnal ini. Nah, ini dari Afrika, Malaysia, Amerika, Malaysia, Pakistan, Nigeria, dari Amerika. Nah, dan yang terakhir nanti kita akan diskusi lebih lanjut, sharing-sharing saja, itu dampak manfaatnya. Nah, di sini kunjungannya itu merah-merahnya ini, bintik-bintiknya ini terus dari mana-mana, itu yang pertama. Terus di sini kita juga akan melihat ya beberapa kunjungan-kunjungan dari luar. Nah, ini yang belum itu dari Islam Abad itu ternyata sudah dikunjungi tetapi belum ada respon. Nah, ini yang membuat penasaran kita untuk. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang kami hormati, ini tanggal 15 ini sebelum kita melakukan tebar jala. Setelah tebar jala langsung ada naik kunjungan. Jadi sebetulnya sesering mungkin kita tebar jala, maka sesering mungkin kita akan mendapatkan kunjungan yang lebih banyak. Nah, untuk itu dampak manfaat ini harapannya diperoleh oleh jurnal masing-masing yang Bapak Ibu kelola, dan kemudian ketika semuanya sudah berjalan dengan baik, ya tinggal kita memberikan layanan kepada autor yang masuk begitu. Nah, terakhir ya semangat ya, manjada wajada ya, ini modalnya semangat. Saya kira teman-teman nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya yakin teman-teman mempunyai kemampuan yang lebih dibanding kami di sini yang masih belajar, yang tentunya barangkali tidak lebih dari 2 minggu, saya kira ini Pak Adi, Pak Muji, ini teman-teman nanti akan mendulang editor dan reviewer dari 5 benua. Begitu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita bisa sharing-sharing terkait tentang bagaimana proses
menggait editor dan reviewer. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ilham yang sudah sampaikan materinya. Yang berikutnya adalah barangkali Mas Ilham bisa memberikan satu tutorial kepada kita untuk bagaimana searching di ResearchGate, langsung praktek seperti itu. Jadi biar kita ada gambaran seperti apa searching, seperti apa mengirimkan email, seperti itu. Oke, langsung kita searching ya, gitu ya, Pak Adi ya. Saya coba akan tampilkan, akan saya Mic-nya, Mas. Cek. Sudah masuk Pak Adi suara saya? Iya, sudah. Oke ya, coba saya sharing. Nah, ini yang pertama, ini mulai dari login dulu ya, Pak Adi ya. Oke, mulai login dulu. Nah, ini pertama kali kita masuk ke ResearchGate, terus login, gitu kan. Nah, setelah login, nah, kita cari ini misalnya ya. Misalnya tentang Islamic Education. Sesama DSM atau keluar DSM? Keluar DSM. Oke. Teman-teman, di sini kan tentang Islamic Education itu kan ada banyak sekali di sini. Nah, kita cari. Nah, kalau seperti ini kan agak kesulitan karena Islamic Education ini kan cukup banyak ini. Nah, ini cukup banyak kan. Nah, maka saya akan menggunakan cendekia di sini ya. Jadi saya akan menggunakan cendekia dulu untuk mencari tentang Islamic Education. Nah, nanti di sana akan muncul, kita akan cari yang paling mendekati untuk kita bisa mengirimkan pesan, kan begitu. Contoh. Oke, ini misalnya Timur Han ini misalnya. Oke, kita cek ya, Timur Quran. Ini copy saja, masukkan di sini. Timur Quran, nanti kan langsung muncul. Mana ini tadi, Timur Quran. Oh, ternyata nggak muncul ini. Oke, saya ini ya. Coba saya cek. Ya memang harus telaten seperti ini, teman-teman. Ini langsung praktek ya Pak Adi, seperti ini Pak Adi. Oke, nah ini langsung diklik saja di namanya. Nah, kalau kita menemui seperti ini, maka karena ini tidak lengkap, walaupun ini dari Iran misalnya, ya kita tinggal saja. Jadi kita enggak usah cari di sini misalnya. Jadi kita kembali lagi ke tadi. Nah, misalnya ini, Zaid Jamal misalnya, kita cek. Nah, kita harus melihat di sini teman-teman, skillnya ini teman-teman. Ada enggak bidang ilmu di kita? Nah, kalau tidak ada ya kita tinggal lagi, kan seperti itu. Nah, sampai kita nemu sesuai dengan bidang ilmu. Nah, namun demikian, nah ini karena saya sudah mendapatkan saya sudah follow ke beberapa yang ada di sini misalnya. Ini ketika kita sudah follow nemukan satu misalnya, maka kita bisa view all follow ini untuk kita bisa melihat. Contoh misalnya tadi di teman kita itu kan ada Abdul Ghaffar Fam itu. Nah, Abdul Ghaffar Fam ini Islamic culture, Islamic talk. Nah, ini sesuai bidang ilmu kita. Nah, maka kita kan sudah follow di sini, kita sudah message juga. Tapi supaya kita bisa mendapatkan teman yang hampir sama dengan bidang ilmunya, kita view all di sini tentang following yang diikuti mereka. Terus di sini kita tinggal seperti ini, teman-teman sudah bisa melihat,
oh ini ada enggak skillnya? Oh enggak ada. Geser lagi ke sini sampai kita nemukan skill-skillnya. Oh ternyata si Faham itu ternyata dia juga follow saya gitu kan, follow saya berarti fallback gitu kan. Nah sampai kita ketemu nih misalnya, oh Christian teologis, oh bukan itu, oke. Nah ini misalnya Islamic Studies misalnya, Yeken Quadri Akanji misalnya. Ini tinggal kita klik aja Yeken ini. Nah namun di sini ini sama dengan Nigeria, tetapi di sini nggak muncul ini angkanya berapa, ya. Maka kita kembali lagi ke Abdul Ghaffar Farm tadi untuk nyari di sebelah sininya. Oke, nyari di sebelah sini sampai kita benar-benar ketemu dengan yang sama-sama Islamic Studies itu. Ya sesuai dengan aim scope-nya lah. Misalnya teman-teman aim scope-nya ada kesehatan dan sebagainya misalnya. Nah, ini misalnya di sini kita ini Toto Soeharto misalnya. Toto Soeharto ini juga sama ini. Surakarta, tapi di sini ini skornya kan 12,2 lah. Carilah skor-skor yang di atasnya misalnya kan begitu. Nah, terus kita baru melakukan ekspansi. Nah, kalau sudah nanti kita follow, kita cari follow. Kita follow. Nah, kita follow, setelah kita follow misalnya oke, cari dulu yang sesuai. Nah, ini ternyata Islam tadi sudah diikuti juga sama. Ini misalnya situ ya. Nah, ini kan Islamik ya. Nah, ini di sini kita follow teman-teman. Nah, setelah kita follow, kita langsung kirim pesan. Nah, kirim pesannya nanti mulai subjeknya apa, message-nya apa. Nah, ini sampai kepada saya coba untuk mensimulasikan pesannya apa. Nah, setelah pesannya apa nanti send message. Nah, kalau sudah dikirim, nanti akan muncul di sini teman-teman, di pesan terkirim. Nah, di pesan terkirim ini. Nah, ini misalnya kalau sudah dari awal, nah kita cukup seperti ini teman-teman. Assalamualaikum Profesor, ini kan template-nya ini. Kita tebar jala menggunakan template ini. Jangan lupa diganti diganti namanya ya. Terus nanti akan ada jawaban. Waalaikumsalam, thank you ending. Nah, ini contoh researcher yang minta surat harian. Nah, terus biasanya dia mengirimkan email juga. Ini email saya, begitulah mengenalkan. Nah, terus kita bales ini. Nah, ini mungkin bahasanya kalau Pak Hari ini nggak apa namanya itu, nggak asing ya Pak Hari ya. Jadi ini balasannya gitu kan, karena ini yang ngajari Pak Hari ini waktu itu. Nah, ini terus ternyata dia kembali lagi, balas lagi, terus kita balas lagi kan gitu kan. Kita balas lagi sambil kita ekspansi untuk meminta autor dari sana, meminta autor ya, meminta autor sampai langsung terima kasih, kita langsung candelkan di sini. Maka proses ngirimkannya ini kita cepat gitu, begitu. Nah, mungkin begitu Pak Adi. Langsung tanya jawab aja bagaimana, Pak Adi? Tidak apa-apa Pak Irfan, langsung aja, diskusi aja. Ya, mungkin teman-teman semua ada yang ingin disampaikan atau mungkin beberapa hal kesulitan yang ditemui selama searching di sedikit barangkali bisa disampaikan ke Pak Irham. Dan beliau menyampaikan beberapa solusi seperti itu. Monggo. Ini kelihatannya sudah pada ekspansi semua ini Pak Adi. Jadi Mas Irham, kalau kesulitannya di mana biasanya kalau searching editor itu? Kesulitan yang kalau lumayan itu di bagian aspek apanya? Oke, kesulitannya itu biasanya kita menyesuaikan bidang ilmu dan di skor itu Pak Adi. Karena kan barangkali di skor itu tidak
tidak tinggi, tapi ternyata di Google Scholar tinggi. Kan seperti itu. Ini contoh sederhananya. Jadi kita harus meng-cross check dari Google Scholar, terus ResearchGate, sampai ke Scopusnya kita juga cek juga Pak Adi. Karena kan nanti yang akan kita cantumkan di editorial sama reviewer itu kan nanti juga ada menu atau istilahnya kalau di tampilan jurnal kita itu kan ada menunya Scopus, ketika diklik langsung nge-link kan seperti itu. Nah, cuman teman-teman jangan nyari di Sinta ya. Kalau di luar ada yang Sinta, ada yang enggak itu kan. Kalau yang Asia itu ada yang masukan itu Pak Adi. Tapi kalau yang dari luar biasanya enggak ya, Scopus, ORCID seperti itu. Jadi kita melakukan cross check dulu sebelum kita menentukan benar-benar ini yang akan kita jadikan editor atau reviewer. Nah, dibutuhkan ketelatenannya di situ Pak Adi. Jadi kalau hanya sebatas kita ini nemu kok sepertinya namanya dari luar kok. Ini ke orang luar kan gitu kan. Ya nanti kita akan kesulitan juga nanti. Juga ketika dimasukkan, ketika nanti dilingkan juga ternyata ada juga Pak Adi yang dari researcher luar itu juga yang belum ada Scopus itu juga ada loh Pak Adi. Jadi dilihat dari skor ResearchGate-nya tadi. Begitu Pak. Oke, terima kasih Mas Irham. Monggo Bapak Ibu semuanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Irham atau ada yang ingin langsung praktek, mungkin dari perwakilan dari beberapa jurnal, bisa dicoba dan merasakan bagaimana mencari editor seperti itu. Silahkan kalau mau sharing-sharing. Nah, ini memang membutuhkan perjuangan Pak Adi. Nah, tapi saya yakin teman-teman saya kira mempunyai semangat yang lebih ya, yang sama atau lebih. Jadi handphone itu sampai itu Pak Adi, sempat saya itu berada di luar ruangan lah, baru hiburan ya itu kan. Saya kan hobinya lomba burung kan gitu. Nah pas lomba burung itu ada balasan Pak Adi. Nah itu juga repot itu kalau saya nggak segera respon, nanti juga istilahnya kalau di kita itu kan rasumbu tuh. Benar. Wong jaluk-jaluk misalnya direspon kok lama-lama. Jadi jangan terpaku kepada jam kerja terus ya nantilah saya balasnya kalau sudah buka laptop dan sebagainya. Enggak. Sekarang kan teknologi kan cukup bisa di dalam genggaman ya Pak Adi. Template kan bisa kita kirim ke WA atau nanti kita tinggal copy paste, ketika ada balasan langsung kita balas dan sebagainya. Segala cara itu bisa. Nah, saya kira teman-teman nanti ada keunggulan juga Pak Adi kalau sudah komunikasi lewat ResearchGate, dikasih email, terus dikasih nomor handphone, nomor WA Pak. Nah itu kan kalau kita bisa speak itu kan asal speak-nya bisa ya, soalnya bahasa Inggris ini saya juga masih belajar. Jadi kalau kita bisa kan barangkali nanti bisa join reset kan begitu. Kalau bahasanya Pak Ketua LPPM itu kan kita harus gunakan psikostrategi gitu, psikososial strategi gitu. Nah itu begitu Pak Adi. Oke, matur nuwun. Pak Suroto sepertinya mau tanya ini, monggo. Lihat ini sudah awang-awangan dulu. Kita mau langsung coba juga enggak apa-apa, langsung praktek itu malah bisa merasakan searching editor kira tapi saya kira kalau Pak Suroto sudah familiar Pak, sudah sering terbit di Scopus kok, banyak kenalan itu pasti. Monggo Bapak Editor, disampaikan aja apa yang jadi kendala. Nanti editor. Itu jangan lupa nanti untuk videonya nanti karena saya bisa ngulang-ngulang. Ya. Kayak Pak Suroto. Jadi teman-teman, awalnya itu saya agak awalnya juga agak mamang gitu loh. Wah, apa sih gitu. Waktu itu duduk di LPPM itu, Pak, ini saya harus update dulu nih Pak. Kalau enggak ya nanti enggak pede lah bahasanya seperti itu. Kan terus diupdate dulu. Setelah diupdate itu saya juga nyeletuk tanya, kok ramu ndak Pak skorku gitu tuh.
yo kuwi sing durusi ResearchGate ki ora mung kowe tok, ditunggu 1 kali 24 jam kan gitu kan. Nah, terus setelah ditunggu 1 kali 24 jam itu nilainya sudah ningkat gitu kan. Nah, itu terus mulai melakukan ekspansi itu tebar jari dan sebagainya. Tapi kan banyak hal yang perlu dipersiapkan tadi ya, template, terus responsif, terus apa namanya itu setiap hari dicek, setiap waktu dicek. Nanti kan bisa apa namanya itu bisa kita akses melalui telepon genggam kita. Sewaktu-waktu itu ada notifikasi itu kan masuk karena masuk di email juga nggih Pak Adi nggih. Jadi masuk di email juga kan begitu. Nah, terus apa namanya itu silahkan nanti teman-teman ya setelah ini atau barangkali ini sudah ada yang praktek Pak Adi mulai nebar jala itu. Nah, nanti kecermatannya itu Pak Adi memilih siapa yang akan kita kirimkan pesan itu menjadi penting itu. Terus satu lagi teman-teman ya, jadi ketika nanti kok tidak fast respon, tidak dibalas, diabaikan, ya nggak apa-apa ya namanya saja kita kenalkan, tapi setidaknya mereka sudah mengunjungi jurnal kita begitu. Betul. Meningkatkan visitornya. Nah, itu menjadi sebuah nilai plus begitu. Kalau dalam setiap hari, dalam pesannya minimal kita ngirim pesan ke researcher luar negeri, Mas Irham, dalam sehari atau nah, mungkin dalam sehari barangkali, karena kan nanti kalau kita kirimkan pesan itu, otomatis kita kan juga ngeklik jurnal kita, mengunjungi jurnal kita kan begitu. Nah, nanti akan ketahuan sih Pak sebetulnya di visitor itu. Kalau sampai 1 hari itu ngeblong, berarti pengelola itu juga nggak mengunjungi jurnalnya kan gitu kan. Nah, itu kan. Nah, artinya ayolah jangan sampai ngeblong gitu kan visitornya sampai 0 itu. Mungkin enggak? Sangat mungkin loh, Pak. Sangat mungkin. Nah, maka kalau sarapan paginya, nah ini istilahnya sarapan pagi, Pak. Pagi-pagi sambil dengarkan burung kicauan, sambil minum teh hijau, ya kan, makan gorengan, tapi ngirim dulu itu. Tek 5 gitu kan. Nah, itu nanti kita cek lagi, Waktu itu saya sempat Pak, senyum-senyum sendiri waktu dapat balasan. Saya senyum-senyum sendiri. Iki ndak hoo, wong jobo ki omong menro aku kan seperti itu. Kayak gunggunan tadi. Senyum sampai ditanya. Apa tuh Mas senyum-senyum? Kayak komunikasi ro wong Iran. Wah, itu kan. Saya baru komunikasi sama orang Amerika itu kan. Betul ngendi wong nomor WA ora. Nah, melalui ResearchGate. Ya, saya kira banyak sih Pak platform-platform yang bisa digunakan untuk menghubungi peneliti dari luar. Saya kira ada banyak. Seperti cara konvensional tadi pertama yang saya analogikan di eksperimen tadi kan. Jadi saya melihat di jurnal Indonesia yang ada autor-autornya. Nah, bahkan dari situ saya juga mengetahui Pak Adi, ada beberapa jurnal Indonesia itu kelihatannya editornya sama reviewernya itu dari luar. Tetapi setelah dicek itu tidak sesuai dengan bidang ilmu. Nah, ini kan bisa jadi apa namanya itu hikmah buat kita pengelola ya. Jadi jangan sampai nanti misalnya contohnya di Islamic Studies tapi reviewernya misalnya itu kesehatan misalnya itu kan ya enggak Pak ya mungkin orang enggak begitu tahu gitu kan tapi kan yo gimana ya orang itu reviewnya kalau dia bidang ilmunya kesehatan tetapi membicarakan Islamic Study ya mungkin kesehatan ditinjau dari studi Islam yuk nanti nyambung ke ya begitu. Izin bertanya Pak Adi. Oh monggo Mas Kun langsung ke Pak Irham aja. Pak Irham izin bertanya. Ya Pak Kun. Ini masalah mindset sebenarnya. Sebenarnya kan kami ini prosesnya sedang mencari juga editor yang punya karya tulis tuh mantap gitu. Nah kemarin kebetulan kita dapat yang dari nasional dalam negeri itu beliau doktor dan punya track record lumayan lah. Nah mindset kami itu agak sedikit ragu karena kita tuh belum terakreditasi apa-apa gitu. Nah saya takutnya ketika kita minta ngomong sama pihak internasional, terus ketika mereka ngelihat profil jurnal kita itu, wah ini masih belum apa-apa nih, masih bayi lah istilahnya. Itu kira-kira pikiran saya aja yang bermasalah atau memang kadang-kadang itu juga jadi
problem gitu yang ngebuat orang tuh pikir-pikir jadi editor kita. Gimana Pak Irham? Ya, sedikit sharing aja Pak Kun. Saya itu juga terlecut dari jurnal yang kemarin lahir. Namanya Lionel Messi. Messi, namanya Messi. Gitu. Nah, namanya Messi. Messi itu kan baru kemarin lahir. Nah, saya melihat baru kemarin lahir, editornya itu sudah 5 benua. Reviewernya 5 benua. Bahkan autornya sampai sudah disitasi Scopus. Saya kan agak heran ini. Kenapa? Nah, saya mulai mencari tahu, kepo begitulah Pak Kun. Kepo lah. PD atau tidaknya ya sembari kita mempromosikan, sembari kita membenahi di dalamnya Pak Kun. Termasuk bagaimana ya tadi berarti kita harus bisa belajar atau kita harus bisa untuk ketika nanti mereka menyetujui kan terus merubah di editorial board. Nah, artinya kita juga juga belajar tentang setting jurnalnya itu loh Pak Kun. Sehingga nanti ketika responsifnya juga bisa cepat seperti itu. Nah, namun demikian berbicara jurnal kemarin atau baru, walaupun saya jauh dari saya juga masih belajar dan mengejar ketertinggalan lah bahasanya seperti itu. Itu ya kita belajar dari Messi itu, Mak. Messi itu penyajiannya itu ciamik sekali ya. Terus ya pantas kalau dari luar itu ya gitu sampai autor-autor luar. Padahal Messi itu juga belum terakreditasi juga sama. Nah, saya kira ini soal waktu saja sih Pak Kun. Saya juga memaknai ketika satu hari itu kita membuka jurnal itu. Nah, ini kan besok kalau sudah mulai banyak yang submission itu juga proses layanannya satu pekerjaan sendiri juga itu Pak Kun. Jadi mulai masuk kita layani dan sebagainya. Nah, namun demikian gimana sih biar kita pede tadi? Ya kita sembari membenahi Pak Kun di dalamnya. Mulai dari kalau di Tarbiyatuna itu kan sudah lama sekali, terus mulai yang pertama judulnya Pak Adi ya, sama abstraknya yang baru Inggris Pak Kun seperti itu. Terus ini rencananya di terbitan ini mulai full Inggris seperti itu supaya bisa dilirik oleh orang luar. Nah, cuman kemarin memang sudah ada 1-2 paper yang Inggris Pak Adi memulai. Nah, satu lagi ya Pak Kun ya, ini Pak Kun misalnya. Satu lagi karena kemarin juga ada pertanyaan Pak Kun, berapa bahasa begitu kan? Terus waktu diskusi itu karena ini Islamic Studies, kita jawabnya 3 bahasa. Bahasa Arab, Inggris, sama Indonesia kan seperti itu. Nah, nanti ini juga menjadi bahan pertimbangan juga, Pak. Barangkali kan ketika ada researcher dari luar melihat jurnal kita itu kan kalau tidak ada Inggrisnya sama sekali itu kan juga pasti kan kepo-kepo juga Pak Adi. Sama kalau kita mencoba melihat jurnal nasional, jurnal internasional misalnya ya, belum terindeks Scopus misalnya, itu kan kita lihat juga, oh kayak gini, kayaknya bisa masuk nih gitu. Seperti itu Pak Kun, barangkali ya harus mencoba Pak Kun. Setidaknya Pak Kun, kalau mereka belum tertarik dengan jurnal kita sudah pernah dikunjungi oleh orang luar negeri. Begitu itu aja Pak Kun. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Irham. Oke, sama-sama Pak Kun. Monggo Bapak Ibu semuanya. Ada yang disampaikan ke Mas Irham barangkali? Ini sepertinya semuanya sudah yang praktek. Sudah praktek ini, Pak. Pak. Ini M. Gus Saputra itu siapa ya, Mas? Oh, ini Varia Justicia, Pak. Varia. Oh. Ya, Mas Boy ini. Oke. Kok kayaknya baru baca nama ini. Mungkin saya bertanya Pak Irham. Bu Maisara. Yang pertama mau konfirmasi sebenarnya. Ya.
Yang pertama konfirmasi. Jadi Pak Irham di sini itu tidak hanya mencari editor ya, tapi juga apa namanya, tukar-tukar tulisan. Misalkan tadi yang dari Iran, Ya, Rionya juga mengirim artikel dari mahasiswanya, begitu ya? ya betul Bu. Oke. Kemudian saya ingat Pak Ilham kalau nggak salah dulu mengatakan kalau untuk mencari artikel yang seperti di Tarbiyatuna itu kan dulu kayaknya kan sedikit gitu nggak? Ya, Nah, dengan ini berarti lebih banyak dan lebih beragam gitu. ya. Dan sudah berjalan nggak Pak yang dari luar itu? Oke. Yang dari luar masih ongoing Bu. Jadi kan kemarin memang targetnya di Burang itu kebetulan nulisnya Burang jurnal. Kita kan sama-sama ngisi Bu Mei. Yang Komtika ngisi, Tarbiyatuna juga ngisi. Di ini tanggung jawab di pengisian Burang itu menjadi konsekuensi bagi kami ya, bagi kami di Tarbiyatuna melalui Pak Adi, Pak Adi. Jadi kami itu kan, oh ini konsekuensinya harus memenuhi kan gitu kan. Waktu itu kan nulis Bu Mai 5 benua. Akhirnya kita cari editor. Terus tadi sampai membicarakan ke autor. Kenapa? Karena memang target di Burang itu juga ada autor dari luar negeri. Nah, sambil menyelam minum air, researcher ini kan tentunya ini kan lecture ya atau pendidik di negaranya masing-masing. Saya kira kan mempunyai mahasiswa-mahasiswa dari luar. Nah, ini kan kemungkinan terbesar ya awalnya ya karena tadi Bu eksperimen yang sangat apa ya, ruang lingkupnya sangat kecil membuat saya wah ini kelihatannya Islamic education ini kok lingkupnya sempit sekali kan gitu. Nah, ternyata setelah membuka ResearchGate ini ada. Terus ini kan lecture. Kalau lecture kan berarti ada mahasiswa-mahasiswanya kan gitu. Nah, mahasiswa-mahasiswanya itu kan bisa nanti tukar paper. Yang terpenting ada afiliasi dari luar masuk ke jurnal kita. Nah, nanti prosesnya saya kira kan nanti kita bisa apa ya, sebagai editor berjuang dulu kan, berarti itu kan. Ya sama kayak dulu sebelum akreditasi itu kan apapun papernya ya kita copy edit sedemikian rupa kan begitu Bu supaya. Nah, artinya untuk proses pencarian editor, terus reviewer, sambil menyelam minum air, nyenggol-nyenggol supaya ada autor masuk ke kita. Terus dari situlah saya terbuka untuk, oh ternyata dari apa namanya itu skill atau dari bidang ilmu yang ada di jurnal kita itu cukup banyak. Nah, namun demikian ini juga ada alternatif juga Bu Mai. Ini kalau besok belum tercapai ini atau dari luar ya kita mengupayakan untuk yang dari internal itu ada paper kita kolaborasikan dengan autor luar ya, artinya supaya ada afiliasi autor luar untuk berada di jurnal kita begitu Bu Mai. Karena murni ini tanggung jawab kami pribadi pengelola Tarbiyatuna yang sudah mengisi Burang. Karena Burangnya itu kan kalau yang diisi itu kan sudah menentukan peta jalannya kita mau melakukan apa untuk jurnal kita. Selain loh Pak Adi, selain yang secara fungsional ya Pak Adi. Secara fungsional kan memang ketika ada paper masuk ya kita tanggapi, kita proses, nah itu sudah menjadi apa ya? kegiatan rutin. Nah, tetapi untuk membangun dari mulai tampilan editorial board, terus reviewer dan sebagainya. Nah, itu salah satu dari peta jalan Burang. Begitu Bu Maisarah. Pak Irham, itu untuk editor sama artikel, apakah juga dengan reviewer juga? Jadi editor sendiri Bu nanti kan ditampilkan. Reviewer ya cari sendiri kan nggak mungkin kerangkep kan begitu Bu. Nah nanti kalau untuk kebijakan itu mungkin bisa dibantu Pak Adi untuk menjawabnya. Terus kalau yang autor itu kan nanti bisa autor itu kan bisa di apa ya, dikomunikasikan begitu Bu. Namun demikian kan kita hanya mengajak untuk mahasiswa-mahasiswanya atau teman-temannya untuk bisa join atau submit di jurnal kita begitu Bu. Bahasanya itu di balasan.
Maka kemarin saya menggunakan template itu kenapa, Bu? Karena yang pertama kemampuan bahasanya kan masih minim sekali saya. Jadi masih belajar. Jadi saya nyiapkan template beberapa. Dengan Pak Ade itu diskusi. Pak, nanti nek dijawab seperti ini, jawab ini. Nek dijawab seperti ini, jawab ini. Jawab ini. Itu kan jawabannya kita template itu kan researcher kan nggak tahu, Bu. Kalau kita membalasi 10 researcher yang sedang komunikasi dengan kita dengan jawaban yang sama, cuma diganti namanya itu nggak tahu. Itu saja, Bu. Okay. Jadi saya confirm lagi, jadi yang Pak Ilham lakukan itu mencari editor dari luar sekaligus author, ya Pak G. G, editor dari luar, terus author dari luar, seperti itu. Kalau reviewer memang belum, gitu, Pak. Reviewer sudah tebar jala, tapi belum nyantel ini, Bu. Belum nyantel. Okay. Jadi proses tebar jalannya itu mulai dari, kan tadi targetnya editornya 5 benua, reviewernya 5 benua. Kalau kita sudah rasa, oh ini sudah 5 benua, sudah dirasa cukup, ya stop dulu untuk kita konsentrasi kita alihkan kepada bidang garap lain yang sesuai dengan peta jalannya Borang di jurnal kita masing-masing kan begitu, Bu. Nanti kalau ya asik sekali, Bu, kalau sudah nyantol 1, 2 itu asik sekali. Tapi kalau apa namanya itu nanti malah kita keasikan di sana kan terus nggak tercapai. Nah, ini yang beda, Bu, kalau author ya. Kalau author itu kan sebanyak mungkin masih kita bisa olah menjadi terbitan volume 1, 2 dan selanjutnya seperti itu, Bu. Makasih Pak Irhan. Oke, sama-sama Bu Mai. Monggo, yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Irham. Mbak Dili mungkin? Belum, Pak. Belum, ya. Kalau balasnya rata-rata cepat enggak, Mas, dari mereka, Mas? Responnya? Dari yang diajukan responnya itu kalau kita itu di awal pekan. Awal pekan itu cepat sekali. Jadi kan saya mencari eksperimen di akhir pekan sama di awal pekan. Nah, kalau di akhir pekan biasanya balasnya awal pekan. Tapi kalau awal pekan itu langsung dibalas, Pak. Langsung dibalas. Jadi semacam mungkin di budaya luar itu kalau Senin itu on fire gitu, bus gitu. Tapi kalau sudah masuk weekend berarti off. Ya weekend, ya sama lah. Mungkin kalau di kita itu kan Kamis tanggal merah, Jumat nggak berangkat, Sabtu libur, Ahad libur, baru on lagi Senin gitu. Itu kan jenengan misalnya ngirim 15 itu sing balas itu, Mas? Persentasenya. Balas itu persentasenya ya 15-1. Itu tergantung apa nggih, Pak nggih? Ya, bukan amal perbuatan, bukan ya. Tergantung apa ya? Keminatan dari yang kita hubungi sih sebetulnya. Tapi saya merasakan ya, Pak nggih. Saya merasakan cepat gitu loh. Ya, awalnya kan kita pernah diskusi juga ya, Pak Dia. Wah, aku nek nyebar sekian, itu sekian. Terus waktu itu saya juga agak pesimis juga, Pak. Kalau yang bidang ilmunya saja banyak gitu kan, engineering, terus health, terus kesehatan, itu kan banyak ya. Sedangkan Islamic Studies itu kan, waduh ini nggak banyak yang respon, gimana ya? Oh ternyata apa namanya itu, alhamdulillah itu direspon sekali dari Malaysia, muncul dari Amerika, terus muncul lagi dari Pakistan, muncul. Nah, jadi balasnya pun berbeda-beda, Pak. Ada yang langsung sangat berterima kasih, ada yang apa namanya itu minta dulu suratnya, setelah bersurat nanti baru sana membalas kita, setelah membalas mereka benar-benar bersedia, baru kita. Nah, yang memang jadi tantangan kita itu Pak, responsif tadi. Jadi jangan sampai membiarkan pesan itu berhari-hari ya.
berjam-jam, berhari-hari, sehingga apa ya nggak enak gitu saja. Tapi barangkali sih orang luarnya sih cuek aja bisa jadi ya. Itu kan tergantung individu ya. Sama kayak kita Pak. Kita itu mau WA-an sama orang itu mau dibalas berhari-hari ya nggak masalah, mau nggak dibalas nggak masalah, mau dibalas cepat ya seneng kan gitu kan. Itu saja. Oke. Kalau dari negara ada kendala nggak Mas? Misalkan jenengan lebih mudah nyari di negara Asia atau di negara Eropa atau di mana level kesulitannya enggak sama saja dari masing-masing editor gitu. Yang saya coba itu saya masih random Pak. Jadi random, saya ya? belum melakukan ekspansi ke negara-negara tertentu kan karena targetnya 5 benua. Nah, karena kemarin kok kelihatannya animo atau responnya itu cepat-cepat, saya juga terus melakukan mencari kualifikasi yang tinggi-tinggi juga Pak Adi. Jadi ketika saya melihat kualifikasinya tinggi, saya coba guide. Karena kan itu juga ngaruh juga. Nanti kalau biasanya sama itu Pak Adi, lupa tadi. Nilainya tinggi, terus dilihat penelitian terakhirnya kapan. Itu penting. Betul. Jadi penelitian itu per tahun ada itu jadi penting. Jadi 2021 ada, 20 ada, 19 ada. Oh ini kan berarti peneliti aktif. Nah kalau peneliti aktif, ya berdoanya gini. Kemungkinan dia itu mempunyai banyak partner-partner peneliti sehingga ada kemungkinan besar dia mengarahkan mahasiswanya atau partner peneliti yang lain atau studi yang lain itu untuk join di jurnal kita begitu Pak. Ya cuman ini tapi kalau kita lihat memang citasinya itu kan ada yang cukup banyak Pak, di Google Scholar banyak, di ResearchGate nilainya tinggi, ternyata di 2021 ini belum nggak ada penelitian. Nah ini perlu kita pertimbangkan kan begitu. Jangan-jangan ini sudah tidak aktif misalnya, atau wallahu alam ya kalau biasanya aktif terus tidak itu jangan-jangan sudah tidak ada kan begitu kan. Nah ini kan juga penting. Jangan sampai kita kehabisan energi ternyata ngejong kan gitu kan. Jangan. Ya saya kira tetap diupayakan lah nanti teman-teman saya kira mempunyai kemampuan yang lebih untuk mengelola itu. Nah, mengoperasikan ResearchGate itu ya kayak kita lihat Instagram Pak sebetulnya. Nah, kalau di kampus kemarin sempat geguyon itu kan, geguyonnya gini. Wah, podo-podo lek buka medsosnya, buka ResearchGate mundak pinter gini itu. Itu waktu itu guyonnya seperti itu ya. Tapi ya iya juga sih ya. Buka Instagram sama ResearchGate aja sama kan gitu. Monggo barangkali ada yang ingin disampaikan ke Mas Irham pengalaman beliau dalam mencari editor di luar negeri. Ini mungkin ada yang praktek satu Pak gitu kan. Oke. Gitu. Monggo perwakilan aja barangkali ada yang ingin mencoba searching di ResearchGate, kemudian ngirim email, kemudian mencari perwakilan saja monggo dari editor barangkali. Volunteernya siapa ini? Relawannya? Relawan. Monggo perwakilan saja. Kira-kira sinten yang mau mencoba kirim pesan di ResearchGate? Monggo. Mas Krisna mungkin atau siapa yang mau coba? Itu Maha Guru, Pak. Oh, Maha Guru, Maha Master ya. Iya, Master itu. Oh ya. Ini dari Eva sepertinya.
Eva sudah ada, Pak. Eva sudah ada. Ada, oke. Sudah ada, nggih. Oke. Yang lain, editor lain barangkali dari ekonomi atau nggih, dari yang mana? editor lain kan Pendidikan nggih. atau Mas Kun mau nyoba searching? Ini ada farmasi, ada Mbak Novi, ada Mbak Nurma. Mungkin yang lain aja, Pak. Oke. Oh ya. Saya editornya. Atau Mbak Memuna mau nyoba? Mbak Puji, Pak, Kan? mau mewakili Mbak Puji. Oh, nggih, monggo Mbak Puji. Siap. Nggih. Mbak Puji? Nggih, Pak. Nggih, Bentar, Pak. Nggih. Bentar, Pak. Nggih. Saya tadi tuh nyoba login, tapi saya lupa Pak password saya. Makanya Password-nya. saya nggak berani, Pak. Mungkin yang lain Forgot dulu. password. Gimana Mas? Berikan Pak Ilham? Forgot password. Heeh. Oh ya, tak coba dulu nggih. Sama cek di email, Bu. Nggih, ini ambilnya tadi. Apa? Mbak Puji ini. Sudah bisa, Mbak Puji? Sampun. Oh, nggih. Agak share screen mawon. Ini nggih. Oh iya, nggih. Mungkin karena tempat saya itu belum saya update dan sebagainya. Oke, enggak apa-apa. Mohon maaf. Tadi di Template-nya sudah ready ya, Mas? Template-nya. Tadi di bagian apa ya Pak Irham? Kok beda ya Itu, namanya? Pak, Bu, di fotonya jenengan. Oh, Di ini. pojok kanan. Ini. Yes. Tuh. Sudah. Oh, nggih, sampun. Nah, tuh, Bu. Update profil, Bu. Nggih. Apa ini? Apa jenengan anunya? Bidang ilmunya, Bu, jenengan. Education, Pak. Klik aja education Tulis. gitu. Tulis aja. What? Oh, ini. Nah, itu nggih. Oh, ini harus melengkapi data dulu ya Pak. Nggih. Nggih, itu dilengkapi semuanya dulu. Waduh, Nah. apa ini Pak precision? Ini sebagai Ya, barangkali dosen atau mungkin. Nah, Oh, itu nggih. ada, Pak Adi, yang update-update ini Hmm. dilewati dulu, Pak Adi. Yang penting prosesnya, Pak Adi. Nah, itu Bisa dilewati. Enggak ya, apa-apa. bisa dilewati itu. Nanti update-nya terakhir aja. Oh, nggih. Oke, dilewati dulu. Nah, ini ada kolom search ini, Bu. Di atas ini, Bu. Search atas Oke. sendiri. Hah? Oh, ini nggih. Nah, ya, nggih. Bidang ilmunya jurnalnya Bu Puji apa Bu Puji? Education, Pak. Ya, coba klik education di situ. Nah, ini kan masih, nah ini Bu, contohnya Antonio Tran ini, Bu. Klik. Nah, ini kan sudah ada ya Bu ya, profesional. Nah, ini teaching, pedagogi education sudah ya. Naik Bu. Naik. Nah,
Karena ini di atas kan Antonio Tran ini kan nggak kelihatan, Bu, skornya. Ya. Ya kan? Yes. Nggak kelihatan skornya. Tapi ini sudah mengerucut ke pedagogi education. Mau kembali ke sana lagi atau ini, Bu, ada di bawah ini. Itu ada following-nya, Bu, following. Nah, view all. Nah, coba enggak usah diklik panahnya Ibu, itu ditarik di nama-nama itu, Bu. Namanya aja. Tunggu sebentar. Nah, itu kan ada, oh itu bukan konseling. Turun lagi, Bu, cari misalnya. Itu kan temennya itu enggak jauh-jauh, Bu, biasanya. Nah, itu kan kelihatan, Bu, 16. Misalnya Ibu mau cari yang di atas 25 misalnya. Atau yang di atas berapa gitu misalnya kan. Nah, itu kan bisa gitu. Nah. Oke. Nah, misalnya contoh cari, Bu, satu, Bu, contoh, Bu. Apa ya? Itu juga belum kelihatan, Bu, nggih. Tapi ini angka-angkanya itu, Bu. Tapi ini banyaknya psikologi, Pak. Nah, kembali saja ke laman pertama tadi, Bu, untuk search cari yang education. Kalau spesifik misalnya primary education gitu, Pak? Bisa, nggih. Jadi kan IM scope-nya jurnalnya Ibu kan disesuaikan saja, Bu. Bisa. Nah, jadi kan kalau gini kan masih umum, Bu. Coba Ibu buka Google Scholar, Bu. Google Scholar, Bu. Iya, Pak. Scholar. Oke. Oke. Mana saya ya, Pak? Ya. Ini, Bu, di profil saya. Atas, pojokan. Pojok kiri. Kiri ada tulisan profil saya. Oke, diklik. Nah, turun. Ini, Bu. Di set. Naik. Terus ini search. Nah, tuh. Klik aja, Bu. Primary tadi, Bu. Klik. Pun. Nah, ini kan contohnya ya, Bu, ya. Ini bidang ilmunya udah kelihatan ini, Bu. Kan enggak. Yang cari yang political linguistic. Ya, cari yang primary education itu yang mana. Terus nanti ini di copy namanya, masukkan ResearchGate, nanti ketemu. Oh gitu. Ini sebagai jembatan gitu ya, Pak? Ya, ini menjembatani supaya lebih mengerucut begitu, Bu. Oh, oke. Siap. Mana ini primary education ini enggak muncul ini. Setelah ini? Nah, setelah ini, misalnya ini ya, Bu, ya. Ini ada enggak sih yang education gitu ya? Mana ya, Pak, ya? Agak susah. Atau ya nanti. Kayaknya malah semakin mundur, semakin enggak ketemu, Pak. Iya, jadi yang lebih spesifik, Bu, selain primary education apa, Bu? IM scope-nya jurnalnya, Ibu. Coba dibuka anunya, Bu. Nge-tab lagi jurnalnya, ya. Di situ kan muncul. Maaf. MN scope-nya, Bu. Ini, Pak. Nah, itu dicari satu kata kuncinya, dimasukkan di sana, Bu, bisa. Ini loh, Bu, MN scope ini loh, MN scope, NN scope, bawah sebelah kiri. Turun. Ini atas. Hop, di setelah garis. Nah, itu, Bu. Oh iya. Misalnya ini ya. Thematic learning gitu aja, Bu. Ya, siap. Tuh, copy paste gitu kan. Kan enak itu. Di Google Scholar-nya. Ya, Google Scholar-nya dulu aja coba. Nah, itu kan ketemu kan tematik skin. Enggak ketemu. Nah, education ini, Bu. Ini Indonesia ini ya. Iya, Ini Indonesia. Contoh lain lagi, Bu. IM scope-nya tadi, Bu. Mungkin elementary school curriculum.
Nah, itu boleh, Bu. Ini UPI, Pak. Oke, yang lain, Bu. Ini, Bu, teacher education ini, Bu. Fahid Nurozid ini. Ini Fahid, ini ya. Iya. Mas Irham, Apa? saya WA ke jenengan nggih. Oh, iya. Ya, nggih. Nah, itu bisa di copy, Bu, terus dimasukkan di research gate-nya, Bu. Siap. Sudah kan? Nah, itu diklik, Bu. Nah, ini 2,9 lah. Katakanlah ini nggak apa-apa ya, Bu ya. Sementara ya, Bu ya. Karena kan masih di-follow, Bu. Follow. Follow, oke. Message. Nah, ini kan tinggal masukkan template-nya ya, Bu ya. Misalnya subjeknya itu collaboration journal. Terus message-nya, nah ini saya kirim kemana ya, Bu ya? Saya kirim ke chat atau gimana ini? Di grup saja nggak apa-apa, Pak. Chat. Mungkin bisa. Tapi telepon. Di chat apa namanya? Di chat Zoom-nya kan juga bisa ya, Bu ya? Oh, iya. Oke. Ini saya cari untuk Subjeknya tadi template-nya. collaboration apa, Pak? Collaboration journal. Sebentar, Bu, saya bukakan ya, Bu. Iya, siap. Benar. Journal collaboration, Bu. Nah, saya kirimkan di anu ya, Bu ya. Grup ya, di anu ya, Bu ya. Pesan sini ya, Bu ya. Nah, itu tinggal ganti saja, Bu. Sudah saya kirim pesan di apa namanya itu? Itu anu, Bu, message-nya dirubah dulu, Bu. Jurnalnya apa? Jurnal apa? Itu kan. Itu kan masih berubah, Bu. Di template-nya itu loh. Jadi nah, itu di halamannya. Nah, mungkin itu bisa dihapus dulu, Bu. Bisa dihapus dulu. Ngetek nulisnya di apa namanya itu? Translate jurnal. Dihapus saja, Bu. Dihapus semua aja, diblok terus dihapus dulu, Bu. Nah, gitu. Nah, ini mungkin bisa di copy paste di misalnya Google Translate atau apa, Bu, ditaruh di sana, nanti terus dirubah-rubah supaya nggak ada yang kelewatan, Bu. Buka tab baru aja, Bu, tab baru. Tab baru Google Translate gitu, Bu. Nah, itu muncul. Yang ini, Bu, diklik yang kedua, Bu. Yang kedua, Bu, biar semuanya nampak. Nah, kalau itu kan masih di bawah ini, Bu. Google Translate. Nah, gitu. Sip. Nah, ini kan enak. Oke. Inggris. Diklik Inggrisnya dulu. Geser, Bu. Ini. Ini loh, Bu. Yang ini, Bu. Ini kita Indonesia, ini Inggris. Terus yang sebelah kanannya Indonesia, nanti kan kita bisa tahu. Kebalik, Bu, kebalik. Inggris dulu. Nah, yang sini Indonesia. Nah, ini loh, Bu. Assalamualaikum, Profesor siapa tadi? Di copy di situ, Bu. Buka research gate-nya. Buka research gate yang tadi. Yang tadi mana, Bu? Nah. Oke, itu copy. Paste, Bu.
Ctrl V. Spasinya jangan lupa. Oke. Titiknya itu Bu, titiknya di nah. I am berarti namanya Ibu. I am developing journal apa Bu? Education ya. Nggih, Pak, nggih. Jurnal education toh Bu. Dilihat di jurnalnya Bu. Education. Namanya kan, Pak? Bukan Borobudur Education. skop umumnya Bu. Skop umumnya. Oh, skopnya. Ya, skop Education umumnya. gitu ya. Ya. Oh, nggih. Jurnal edukasi atau itu biasanya dilihat di coba kunjungi di Bu, di laman jurnalnya Ibu. Ya kan? Nah, terus Elementaris semuanya ini, Pak. turun. Enggak, naik, Bu. Ini loh, Borobudur Elementary Teacher Education, this journal several research. Jurnal education apa ya Bu ya? Pendidikan dasar toh Bu? Iya, primary education kita. Nah, primary education gitu aja Bu. Primary education gitu. Ya, terjemah Bu. Nah. Nggih. Oke. Primary education. Terus berdasarkan keahlian Anda, saya berharap bersedia Dewan Editor menasihat jurnal. Nah, itu dihapus Bu sampai tim. Satu halaman dihapus. Klik di jurnal jenengan Bu. Editorial. Ini Bu. Nah, itu. Nah, silahkan di copy linknya Bu. Copy linknya atas. Copy linknya. Oke. Ya, di copy yang tadi Bu. Oh, sini Pak. Oke. Terus itu namanya diganti Bu. Namanya bukan Era Ngobrol tapi Bu. Ya, ini di copy semuanya Bu, yang Inggrisnya. Copy semuanya. Ya, copy. Yuk masukkan situ. Message-nya situ Bu. Terus turun Bu. Geser Bu. Nah, send message. Wonten nggih Bu nggih. Bismillah nggih. Ya, bismillah ini. Nggih, pun. Filenya enggak diisi, Pak. Select filenya. Enggak usah. Itu saja dulu Bu. Yang penting kita komunikasi. Oke. Nah, sekarang klik itu Bu di tanda pesan atas sebelah fotonya jenengan. Atas. Ini. Sebelah foto nih. Ya, ini kan. Sebelahnya. Ini kan pesan. Ini pesan ini Bu, gambar amplop. Oh. Nah. View all. Nah, ini berarti send message Bu, send message. Ya, oke. Yang send. Bawah inbox. Nah. Oke, itu sudah kekirim satu Bu. Ini itu, kayak ini ya Pak, laporannya ya kayak kalau nanti kalau yang bersangkutan itu bales, nanti akan menghubungi di situ. Nah, tapi kan ini tadi kan apa namanya itu contoh saja Bu. Skornya tadi kan 2 sekian ya. Nah, nanti kan bisa dicari sesuai kualifikasinya sudah. Nah, nanti kalau balesnya seperti apa bisa diterjemahkan dulu, atau kalau yang sudah mahir bahasa Inggris pasti akan tahu kan jawabannya kan gitu kan. Nah, terus balesnya tadi ada template-nya lagi kan begitu. Oke, gini. Bersediakah untuk mahasiswa Ibu atau mahasiswa Bapak itu kan untuk bergabung menjadi penulis di kami kan itu bisa Bu. Nah, nanti kalau sudah bersedia kembali ke itu Bu, jurnalnya Ibu. Nah, itu berarti jenengan harus merubah di editorial tim itu harus segera mencantumkan namanya kalau sudah bersedia. Terus nanti dikirimi linknya bahwa yang bersangkutan sudah dicantumkan namanya kan gitu Bu. Siap. Itu kan apa namanya itu puas kan begitu. Nah, kurang lebih seperti itu Bu. Insya Allah kalau setiap pagi itu 10, 5 gitu misalnya itu nanti akan nyantol Bu. Makasih banyak Pak Ilham ilmunya. Sami-sami Bu.
Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, nah ini kebetulan Pak Adi tadi yang menghandle acara ini sedang apa namanya itu? Sedang menerima telepon dari ResearchGate. Nah, ini sudah muncul Pak Muji ya, pakar telematika ini Pak Muji. Gimana Pak Irham? Mantap Pak Muji. Bu Puji Oke, sudah mantap, mencoba satu pesan. Oh, Nanti kan tinggal bagaimana itu Pak Muji yang pernah saya diskusi sama Pak Muji itu. Cermat melihat skornya, kedua skillnya kemampuannya, ketiga di follow dulu, begitu hari Senin message kan itu kan. ya kira-kira gitu, sehari 20 kan. Ya, oke. Tapi pastikan kalau ngirim ke peneliti-peneliti di Eropa, di apa itu ya hari-hari kerja, karena mereka kalau hari Sabtu dan Minggu ya memang apa namanya leisure time lah bagi mereka, itu nonton bola, mabuk-mabuk kayak gitu kan. Jadi walaupun kita ngirim hari Minggu atau Sabtu pasti akan dibalasnya Senin biasanya. Senin gitu. Sama Pak Muji, tadi saya nyampaikan ya untuk warming up itu kan 1 sampai 5 dulu nggak apa-apa kan gitu. Nanti kalau sudah baru, tapi jangan lupa ninjau Pak Muji ya. Borang jurnalnya kan Pak Muji. Jadi borang jurnalnya seperti apa terus dikerjakan begitu. Ya, sebenarnya tanpa ada borang jurnal apapun, yang paling penting itu kita sekarang bangun relasi sebanyak-banyaknya. Oh, kalau sudah ada komunikasi, kita punya artikel, langsung kalau kita nulis ke beliau, oh ya jadi co-author di paper kita, dan beliau pasti mau. Contohnya kemarin saya dapat satu dari Nigeria, dan fakultas teknik. Lalu saya punya artikel, saya kirim ke beliau, Dr. Samuel, jadi ya dia kita sudah ada nulis sendiri bahwa kita sekarang nulis paper sudah bersama orang-orang luar negeri, itu kan juga bagus. Saat Bapak Ibu ingin mendaftarkan S3, kemudian bilang sama promotornya, ini loh promotor, saya 3 tahun terakhir ini riset atau publikasi kolaborasi dengan luar negeri ada 4 loh, ada 5 loh. Jadi kalau Bapak mau menerima atau mau menerima pinangan saya untuk menjadi mahasiswa doktoralnya, jangan takut, pasti lulus loh. Gitu. Ya ini sesuatu awalan yang harus kita coba memang, ya harus kita coba. Dan keberhasilannya saya dan Pak Irham itu lebih berhasil Pak Irham itu ngirim 20 message, yang balas 5, saya kadang 200, yang balas 1. Enggak apa-apa, tapi kan dapat 1 daripada enggak, ya kan? Artinya kalau saya per 200 ngirim email dapat 1, kalau saya ingin 5, saya hanya butuh 1000 kok. Atau kalau 500 itu saya dapat 1, kalau saya ingin 5 ya kan kirim 2500, tinggal dikalikan aja kan. Ya gitu aja. Tidak mungkin di kehidupan kita ini. Sudah nyoba-nyoba ya tadi ya. Iya, sudah nyoba Pak. Bu Puji sudah nyoba. Pak. Oke, alhamdulillah Bu Puji tadi. Nah, Bu Puji mungkin tadi Pak profilnya. Nah, barangkali kan ya sama Bu Puji dulu saya juga ya waktu membuka itu ya malu di LPPM. Atau dibuka kan gitu kan. Terus akhirnya saya apa namanya itu update profil dan sebagainya itu kan gitu. Tapi ada hal yang baru sih yang setelah buka-buka gitu itu. Nanti kalau butuh surat resmi pengantar sudah dibuatkan sama Pak Adi, tinggal lampirkan saja surat pengantarnya. Saya tanda tangani kok, tenang. Pak, pas respon waktu itu Bu Puji, jangan khawatir, minta jadi, karena dari LPPM sudah berpengalaman barangkali untuk fast respon itu ya, memang benar-benar fast respon waktu itu ketika saya nyampaikan ke Pak Muji sudah jadi, begitu. Saya terus langsung saya kirimkan, terus yang researcher dari luar langsung mengapresiasi dari proses itu. Asik, tenang aja. Memang itu cara yang mungkin harus kita tempuh itu, karena kalau kita nggak berusaha juga kita nggak akan mendapatkan apapun. Dan kita lihat gini deh, dipikir saya enteng-entengan aja. Membangun komunikasi lewat email, lewat ResearchGate itu jangan kita berpikir kita sedang ngepam atau kita sedang memperjuangkan jurnal kita, enggak. Terlalu rendah kalau itu nanti. Tapi coba diniati dengan kita ini sedang membangun
ukhuwah, silaturahmi internasional yang ingin mengenalkan jurnal kita, mengenalkan kampus kita ke peneliti-peneliti internasional. Dolane men rada adoh. Makanya tali silaturahmi itu ada talinya supaya bisa narik. Nek arek dawa men gampang naleni ya memang kudu dawa. Nah, nek talinya panjang kita mengikatnya lebih mudah. Nek talinya cepet angel. Makanya cobalah kirim ke peneliti-peneliti di Timur Tengah, di Palestina, di Turki, Afghanistan atau apa. Wong kita ngirim juga cuma klik aja nggak pernah ketemu orangnya kan. Orang lakon terus misalnya sana sambil nerima sama ini ngapain ya anak ya biarin aja nggak ketemu kita kok. Ya, optimis juga gratis gitu aja. Ya kan kecuali kita ngeklik bayar 1.000 kayak SMS itu mikir-mikir oh ini nggak bayar kok. Gitu mikirnya sih enteng-enteng saja setiap kali terjalin satu silaturahmi Pak pegang apa namanya cara Rasulullah. Salaman serap ilmunya gitu aja, nggih dan enteng mikirnya. Ya. Begitu Pak Irham. Baik, Pak Muji. Barangkali ini karena Pak Adi baru nerima telepon gitu ya Pak Muji ya? Enggak, saya sama Pak Adi itu menghubungi ResearchGate dan mereka ingin diskusi dengan kita karena saya juga punya niat untuk mengiklankan jurnal-jurnal Unima itu di ResearchGate. Ini karena bukan regane, regane kok maksimal setahun 30 juta tak bayar. Iya. Gitu. Kayak yang sudah muncul di ResearchGate itu kan ada call paper begitu ya Pak ya di sebelah kanan itu. Call paper kan dihapus sama mereka kan juga bisnis, makanya dia menawari Pak jam 3 kita diskusi dan peganan sing lemes piro gitu nah. Yang seperti manggung kaos bagi kamu ndak seperti dia lah Pak Irham. Ya kan. Yang penting tepung Pak. Ya. Atau bisa saja nggak bayar misalnya oke nggak apa-apa. Saya mengiklankan jurnal saya di ResearchGate, saya akan memasangkan logo ResearchGate di website jurnal kami dan website institusi LPPN kami itu kan juga bisa kan itu juga ada nilainya. Unima itu kan logo Unima itu kan larang regane ora sembarangan. Betul. Iya. Gitu. Ada kalau mau dilanjutkan ya monggo, tapi ini saya jam 3 ada diskusi dengan sepertinya sudah Pak. Ini tadi sudah ada yang praktek 1, sudah melihat semuanya prosesnya. Saya kira masing-masing ini sedang melakukan kegiatan untuk mencari editor dan reviewer gitu Pak. Lihat perkembangannya dan saya ingin grup editor itu hangat, hidup. Nanti Bapak Ibu mencoba kalau berhasil silakan saling pamer di situ. Saling pamer di grup editor itu nggak masalah kok gitu kan. Nah, selanjutnya secara resmi sore ini jam berapa ini? Jam 3 kurang 3 menit saya secara resmi mengangkat Saudara Irham Nugroho menjadi konsultan ResearchGate untuk editorial. Nah, jadi secara resmi silakan Bapak Ibu bisa komunikasi dengan Pak Irham untuk bagaimana caranya. Pak Irham tak suwun lilane penggalih. Insyaallah Pak untuk mengembangkan jurnal Unima melalui jaringan ResearchGate itu. Nggih. Pak, matur suwun. Itu termasuk Pak Krisna juga pengalamannya saya yakin banyak di bidang komunikasi internasional. Saya sendiri aja ketika mau balas ke ResearchGate itu pikir-pikir ke Google dulu apakah bahasa Indonesia ini benar atau enggak. Tapi saya pernah juga kok balesi orang Italia pakai bahasa Indonesia dan dia jawab, saya mengerti yang Anda inginkan, tapi saya nggak mengerti itu karena bahasa Indonesia dan itu bukan bahasa ibu Anda. Dan dia bilang, ya saya mau jadi advisory board, padahal saya pakai bahasa Indonesia ngirimnya. Dia mungkin pada saat menerima dia juga copy paste bahasa Indonesia ke Italiano gitu. Dan dia tahu. Ya. Dan jadi co-author juga si Profesor Massimo Massi itu dari University of Padova, nggak ada masalah. Ya. Ada tambahan lagi? Kalau tidak ada bisa saya tutup ya Pak Irham ya. Oke, bisa ditutup Pak Muji, matur sangat teman-teman. Ya, LPPM mengucapkan ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kepada Pak Irham yang sudah menyiapkan materi menjadi mind handling discussion di sore hari ini. Diskusinya sangat hangat, semuanya menjadi kurius, menjadi penasaran dan ingin mencobanya.
kepada Bapak Ibu semuanya, tadi yang diperoleh dari Pak Irham itu akan menjadi amal jariah ketika sudah dilaksanakan. Ingat, agama kita itu mengajarkan ketika kita mendapatkan sesuatu, kita punya tanggung jawab untuk mengamalkannya. Oleh karena itu, sebagai bentuk bahwa itu sudah dilakukan atau tidak, semua bentuk keberhasilan, kegagalan, apapun usaha, nanti kita saling melaporkan di grup editor. Apakah Pak Muji ingin mencobanya? Pasti. Jangan khawatirkan, saya juga ingin tetap mengupayakan, saling memamerkan progres kita. Mudah-mudahan acara di sore hari ini menjadi satu awalan kita, menjadi satu batu loncatan yang besar bagi kita untuk melompat lebih jauh. Saya nggak mau lagi hanya semacam quantum leap, saya maunya quantum jump yang lebih tinggi lagi, sehingga di tahun depan jurnal-jurnal kita menjadi jurnal-jurnal yang dipercaya oleh komunitas internasional. Kita akan dihormati bukan karena menjabat sebagai apa-apa, tetapi kita dihormati orang sebagai penjaga gawang ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak Pak Muji, Abdul, Pak Era, Pak Adi. Bu Fakih. Bu Ya, Fakih. Pak. Oh ya, coba perlihatkan. Oh, kirain pakai baju pink. Itu ada bunga yang pernah disampaikan ya di belakang. Oh iya, masih nyimpen loh. Oh ya sudah lah. Masih, Pak, masih. Oh ya sudah lah. Coba nanti kita. Makasih ya Pak Irham, Pak Muji. Ya. Ya. Nanti kalau yang sudah dapat berhasil pertama kali lewat Rizkit, saya berikan hadiah 2 bungkus Indomie. Gitu nggih, saya ganti sesi ya. Nggih, Pak Muji, Pak izin pamit Rin. Sedaya rencang-rencang. Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.